Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Saya sungguh bersyukur menyambut setiap kita boleh bertemu kembali di dalam program pengajaran iman Kristen. Saya sebagai orang yang sungguh-sungguh telah menikmati anugerah Tuhan, sangat bersyukur sekali bisa memiliki iman yang bukan iman buta, tetapi sebuah iman yang rasional. Inilah kebahagiaan orang-orang percaya karena iman kita kepada Yesus Kristus bukan karena hanya sekedar keyakinan, tetapi sebuah iman yang terus bertumbuh, teruji secara rasional, dan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Kalau kita memperhatikan, salah satu hal yang menarik di dalam iman kekristenan adalah bagaimana pengakuan kita terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan inilah di mana orang-orang banyak yang mencari, memberikan keberatan-keberatan yang mau menunjukkan, yang mau mencoba menghancurkan keyakinan ini. Kalau kita mencoba mempelajari dan melihat berbagai hal, salah satu keberatan adalah ketika mereka menguji akan profil Yesus sendiri yang tertulis di dalam Injil, dan mereka menemukan ada ayat-ayat yang dimana ayat-ayat itu menunjukkan bahwa sifat-sifat Yesus Kristus tidak sesuai dengan sifat Allah pada dasarnya. Saya sendiri, saudara, dan semua orang-orang percaya sungguh sangat terbuka dan mengakui bahwa memang ayat itu adalah sebuah ayat yang harus kita terima sebagai firman Allah. Kalau kita mencoba melihat dan menganalisa bahwa memang salah satu sifat Allah yang sangat penting adalah bahwa Allah itu tidak terbatas. Kita mempelajari di dalam Perjanjian Lama bahwa memang Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah juga tidak terbatas di dalam pengetahuan. Bahkan Allah juga tidak terbatas di dalam kuasa. Inilah yang membedakan Allah dengan ciptaannya. Karena yang disebut dengan ciptaan adalah mereka yang terbatas, baik terbatas di dalam ruang dan waktu, dan juga terbatas di dalam pengetahuan, dan sekaligus terbatas di dalam kuasa. Ketika kita mencoba memahami sifat Allah yang demikian, maka banyak orang ketika membaca Perjanjian Baru menemukan bahwa ada teks-teks Alkitab yang membicarakan tentang Yesus. Bahkan teks ini adalah Yesus sendiri yang mengucapkannya, bahwa betapa Yesus sendiri pun mengakui dia terbatas. Teks yang saya maksud adalah sebuah pengakuan Tuhan Yesus ketika ia ditanya, kapan anak manusia datang? Maka Yesus menjawab bahwa dia pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Ini tertulis di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-36. Kalau saudara membacakannya, maka kita bisa menemukan sebuah kalimat yang memang pengakuan Yesus ini menunjukkan keterbatasannya dalam hal pengetahuan. Dia katakan tentang hari dan saat tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Kalau kita melihat teks ini, memang ini realitanya. Yesus mengakui bahwa dia tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kapan anak manusia datang. Demikian juga ketika melihat bagian yang lain yang sering digunakan untuk menunjukkan bahwa Yesus sendiri terbatas dalam hal kuasa. Ketika mujizat yang dilakukan oleh Yesus bisa terjadi begitu banyak di mana-mana, tetapi di kota asalnya mujizat itu begitu sedikit terjadi. Dan Yesus mengakui, dia berkata di dalam Matius pasal 13 ayat 57, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Coba bayangkan bahwa pernyataan Yesus ini mau menunjukkan bahwa di tempat asalnya dan di rumahnya, karena mereka menolak dia, begitu sedikit mujizat yang terjadi.
ini adalah sebuah masalah yang mau menunjukkan keterbatasan Yesus? Sesungguhnya, kalau kita hanya melihat secara luarnya, kalau kita tidak benar-benar menganalisa, maka kita akhirnya membuat sebuah kesimpulan bahwa Yesus yang ditulis, yang dideskripsikan di dalam Perjanjian Baru adalah berbeda dengan Allah di dalam Perjanjian Lama yang tidak terbatas, sedangkan Yesus sangat terbatas. Namun demikian, sesungguhnya iman kita kepada Yesus akan membawa kita, menuntun kita kepada sebuah kedalaman untuk menjawab bagian ini, bahwa Yesus benar-benar Tuhan. Kita akan mulai menganalisa ini dari misteri inkarnasi. Iman Kristen dibangun di atas dasar inilah, bahwa Allah datang ke tengah-tengah manusia dengan mengambil rupa manusia. Inilah inkarnasi. Allah yang tidak terbatas, yang mengambil wujud manusia dan menjadi terbatas. Allah yang tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan, yang lahir di tengah-tengah kita. Allah yang berdaulat, ia datang di tengah-tengah manusia di dalam kelemahan. Hanya saja perbedaannya bahwa Yesus tidak berdosa. Maka di dalam inkarnasi inilah Yesus memiliki satu pribadi, yaitu pribadi Allah. Walaupun dia memiliki satu pribadi, tetapi inkarnasi menjelaskan bahwa ada dua natur yang dikenakan oleh Yesus, bahwa dia adalah Allah yang sempurna sekaligus dia juga manusia yang sempurna. Allah yang sempurna sekaligus manusia yang sempurna ini di dalam satu pribadi, yaitu pribadi Allah. Karena dia dua natur, maka kita sering memahami bahwa kedua natur ini tidak bisa dipisahkan, tidak terbagi, tidak bercampur. Tetapi di dalam tindakan-tindakan Yesus, kita bisa membedakan kedua natur ini. Bagaimana kita bisa membedakan? Maka di dalam Alkitab sering sekali menceritakan di mana Yesus melakukan tindakan-tindakan dalam wujud natur ilahinya. Ketika Yesus menyembuhkan, melakukan banyak mujizat, maka itu berarti natur ilahinya. Ketika Yesus berkata dosamu telah diampuni, berarti itu sedang berbicara tentang natur ilahi Yesus. Tetapi ketika Yesus menangis, ketika Yesus sedih, ketika Yesus lapar, itu berarti natur manusianya lah yang sedang dibicarakan. Bahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib, yang mati itu bukan Allah yang mati, tetapi natur manusia yang mati. Demikian juga ketika Alkitab, Yesus sendiri mengakui bahwa anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bukan berarti bahwa Yesus sangat terbatas, tetapi Alkitab mau menunjukkan bahwa Yesus sedang memberitahukan tentang natur manusia, di mana manusia yang sempurna memang terbatas secara pengetahuan. Maka Alkitab berbicara tentang natur manusia Yesus yang memang tidak tahu akan kedatangan anak manusia yang kedua kali. Selain misteri inkarnasi membicarakan Yesus satu pribadi dan dua natur, maka misteri inkarnasi juga menjelaskan tentang bahwa kedatangan Yesus dalam rupa manusia adalah merupakan sebuah bentuk pengusiran diri. Di dalam Filipi pasal 2, Paulus menulis hal ini kepada jemaat di Filipi, bahwa Yesus sekalipun dalam berupa Allah, namun ia telah mengosongkan dirinya. Dalam bahasa Yunani, kata mengosongkan ini adalah kenosis. Maka kenosis, pengosongan diri, bukan berarti bahwa ketika Yesus Kristus datang ke dunia, ia mengosongkan keilahiannya. Bukan. Juga bahwa bukan berarti Yesus mengosongkan sifat-sifat ilahinya.
Tidak. Karena ketika Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, Dia adalah Allah secara sempurna sekaligus manusia secara sempurna. Namun demikian, pengosongan diri yang dimaksud oleh Paulus adalah bahwa di dalam masa inkarnasi, Yesus dengan rela membatasi penggunaan independensi dari sifat-sifat ilahinya. Sehingga hal-hal yang bisa dilakukan oleh Dia secara Allah, namun Ia membatasinya. Maka dengan demikian terjawablah mengapa Yesus mengatakan bahwa di tempat asalnya, di rumahnya, sedikit mujizat yang terjadi, tetapi di tempat-tempat yang lain bisa terjadi banyak mujizat. Karena ini mau menunjukkan Yesus Kristus yang adalah Allah membatasi penggunaan sifat-sifat ilahinya pada saat-saat tertentu sesuai dengan kehendak Bapa bagi Dia. Maka dua hal inilah untuk kita bisa melihat, sekalipun ada teks-teks Alkitab yang membicarakan seakan-akan Yesus terbatas, namun bukan berarti bahwa Dia kurang dari Allah. Yesus Kristus adalah Allah yang secara sempurna. Tetapi kalau kita menemukan hal-hal demikian, berarti ini berhubungan dengan misteri inkarnasi, di mana Yesus Kristus mengambil rupa manusia. Ia membatasi haknya sebagai Allah, dan segala tindakan-tindakan yang kita lihat yang dilakukan oleh Yesus adalah sebuah keterbatasan. Itu karena kita bisa melihatnya dari natur manusianya. Demikian pengajaran iman Kristen pada saat ini. Sampai ketemu kembali di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus